Halo semuanya, makasih udah milih untuk menonton video ini. Aku Neni dan selamat datang di Chiller, Chill with Thriller. Apa kabar kawan-kawan? Semoga kalian sehat selalu. Di episode kali ini aku akan membawakan kisah yang terjadi pada tahun 1980 di Minnesota, Amerika. Di mana ada seorang wanita dan seorang anak perempuan yang diculik selama 53 hari dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dari kejadian mengerikan itu. Seperti apa petualangan ibu dan anak ini? Tanpa babi bu, ini dia The Story. Di sebuah kota bernama Roseville, Minnesota, Amerika, hiduplah sebuah pasangan yang sangat harmonis. Sang suami bernama Irv Stauffer dan istrinya bernama Mary Stauffer. Mary merupakan seorang istri dan juga ibu yang sangat baik, sementara Irv juga merupakan ayah dan suami yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mereka hidup dengan sangat bahagia. Awal pertemuan mereka adalah pada saat Mary dan Irv masih mengenyam bangku SMA. Mereka kemudian bertemu di sebuah gereja dan saling jatuh hati. Setelah lulus SMA, keduanya memutuskan untuk berkuliah di kampus yang sama, yaitu Bates University of Minnesota. Mereka berdua kemudian lulus di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1965. Setelah lulus kuliah, Irv kemudian memutuskan untuk memperdalam ilmu agama dan kembali mengambil pendidikan untuk menjadi pendeta. Tak lama setelah itu, Mary dan Irv melangsungkan pernikahan mereka. Mary kemudian bekerja sebagai guru matematika di sebuah sekolah menengah. Meskipun keduanya sama-sama sibuk, namun Mary dan Irv ini sama-sama memiliki keinginan yang sangat mulia, yaitu untuk membantu sesama. Pada tahun 1968, keduanya sempat pergi ke Filipina selama beberapa tahun dan kemudian kembali lagi ke Amerika. Kemudian pada tahun 1972, mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Elizabeth Stauffer atau yang akrab disapa Beth. Nah, saat Beth berusia 2 tahun, Mary dan Irv membawa anaknya ini bersama mereka kembali ke Filipina. Hal ini mereka lakukan agar Elizabeth kecil dapat melihat bagaimana kondisi kehidupan orang-orang di sana. Pada tahun 1975, di Filipina itu, Mary kembali melahirkan anak kedua, yaitu seorang anak laki-laki bernama Steve Stauffer. Dan pada awal tahun 1979, mereka sekeluarga kembali ke Amerika. Di Amerika, mereka menjalani hari-hari yang damai bersama dengan bayi-bayi mereka yang mulai tumbuh menjadi anak-anak yang lucu. Semua hal di dalam kehidupan keluarga kecil ini berjalan dengan lancar, hingga sesuatu yang buruk terjadi. Pada tahun 1980, pasangan ini kembali memboyong kedua anak mereka ke Filipina selama 4 tahun. Mereka pun mulai mempersiapkan segala sesuatu yang mereka perlukan untuk keberangkatan mereka. Dan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 1980, pada pukul 3.45 sore, Mary mengajak anak perempuannya Beth untuk menata rambut di salon agar mereka terlihat rapi saat keberangkatan mereka nanti. Mereka berangkat dengan menggunakan mobil Mary, yaitu sebuah sedan berwarna hijau. Sementara Irv dan anak laki-laki mereka Steve tetap berada di rumah untuk menyambut beberapa kerabat yang rencananya akan makan malam di rumah mereka. Matahari mulai terbenam, tapi Mary dan Beth belum juga kembali. Tak ada kabar yang datang dari ibu dan anak ini. Irv, sang ayah, mulai merasa cemas. Ia kemudian menghubungi pihak salon dan menanyakan apakah Mary dan anaknya Beth masih berada di sana. Akan tetapi, pemilik salon mengatakan bahwa Mary dan Beth sudah keluar dari salon itu pada pukul 4.30 sore. Irv bahkan menelpon beberapa rumah sakit terdekat dari salon itu guna mencari tahu apakah mungkin istri dan anaknya mengalami kecelakaan. Namun tidak ada pasien yang terdaftar atas nama Mary dan Elizabeth Stauffer. Irv bahkan menelpon beberapa kerabat dan tidak ada yang mengetahui di mana Mary dan Beth. Saat itu, Irv benar-benar panik dan tidak menemukan cara lain selain menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kasus kehilangan istrinya ini. Nah, disinilah Irv mendapatkan informasi tentang adanya seorang anak yang menghilang di waktu-waktu yang sama dengan menghilangnya Mary dan di daerah yang sama, di mana anak itu bernama Jason Wilkman. Yang mana dalam kasus menghilangnya Jason ini terdapat seorang saksi mata yang melihat ada seorang pria yang menculik Jason dan membawanya dengan menggunakan sebuah mobil sedan berwarna hijau. Jadi, saksi matanya ini adalah seorang anak kecil yang juga merupakan teman dari Jason. Anak yang menjadi saksi mata itu bersaksi kalau pada waktu itu dia dan Jason sedang bersepeda di sebuah taman yang bernama Taman Hazelnut.
Dan di sanalah mereka melihat sebuah mobil sedan berwarna hijau sedang terparkir di tempat sepi. Mobil itu terparkir dalam keadaan bagasi yang sedang terbuka. Jason yang penasaran kemudian mendekati mobil itu. Namun secara tiba-tiba, seorang pria muncul dan menangkap Jason serta memasukkannya ke dalam bagasi mobil itu. Semua kejadian itu disaksikan oleh teman Jason itu. Dia pun segera lari dan menjauh dari tempat itu. Anak itu bahkan menghafal nomor plat dari mobil sedan hijau itu. Dan benar saja, mobil itu adalah mobil yang sama dengan mobil yang dikendarai oleh Mary. Anak itu juga mendeskripsikan wajah dari pelaku itu. Dan didapatlah sketsa wajah dari pelaku itu, di mana pria itu memiliki rambut pendek, mengenakan kacamata, dan sedikit berkumis. Polisi kemudian melakukan pencarian besar-besaran terhadap mobil sedan hijau itu, dan juga menyebarkan sketsa wajah dari pelaku kasus ini. Dan karena Jason terlihat diculik menggunakan mobil Mary, maka polisi mengasumsikan bahwa kasus penculikan Jason dan kehilangan Mary ini adalah kasus yang saling berkaitan. Nah, setelah sketsa-sketsa itu disebar, ternyata orang-orang mulai berkomentar sesuatu yang sangat tidak diprediksi. Orang-orang mulai berpendapat bahwa sketsa dari pelaku itu terlihat sangat mirip dengan Irv, sang suami. Dan orang-orang mulai berpendapat bahwa sebenarnya Irv lah yang telah membuat skenario ini. Polisi kemudian menanyakan kepada Irv, apakah kamu dan istrimu memiliki suatu masalah di rumah tangga kalian? Dan dengan tegas, Irv menjawab, hubungan mereka sangat baik dan tidak ada alasan bagi Irv untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada anak dan juga istri yang sangat ia cintai. Irv kemudian tidak henti-hentinya berdoa untuk keselamatan anak dan istrinya. Polisi terus-menerus melakukan pencarian dan pada akhirnya mereka menemukan sedan hijau itu sedang terparkir di sebuah hutan tanpa ada siapapun di dalamnya. Beberapa hari kemudian, Irv mendapatkan sebuah surat yang dikirim oleh Mary yang mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan meminta waktu untuk menyendiri selama beberapa hari. Irv merasa sangat lega ketika mendapatkan surat dari Mary itu. Bukan karena dia percaya bahwa Mary ingin menyendiri, akan tetapi ia sangat mengenali tulisan tangan itu yang ia yakini adalah tulisan tangan Mary, yang artinya pada saat itu Mary masih hidup. Beberapa hari kemudian, Irv kembali menerima surat dari Mary yang kali ini isinya berupa pesan ancaman di mana Mary mengatakan untuk berhenti mencarinya dan dia akan menghilang selamanya jika Irv tetap melakukan hal itu. Namun demikian, hal itu tidak menggoyahkan Irv. Ia tetap meminta bantuan kepada polisi guna menemukan di mana istri dan juga anaknya ini. Pada tanggal 15 Juni 1980 atau sekitar 1 bulan sejak Mary dinyatakan menghilang, sebuah telepon datang kepada Irv. Telepon itu juga turut didengar oleh pihak investigator guna melakukan pelacakan terhadap lokasi dari penelpon itu. Ketika Irv mengangkat telepon itu, ia mendengar suara yang sangat tidak asing bagi dirinya, yaitu suara putrinya, Beth. Sambil mengulur waktu sementara polisi mencari tahu keberadaan dari Beth, Irv melakukan percakapan sambil berusaha menahan air matanya. Hello, Irv speaking. Hello, Dad? Yes, Bethy. Are you okay? Yeah. Is Mommy okay? Yes. That's good. Oh, Daddy? Yes? Happy Father's Day. Oh, thank you so much, sweetie. We're fine, Dad. Oh, I'm so glad. We can't talk anymore. When can you come home? I don't know. Can I talk? Talk to me, okay, Dad? Can I talk to him? No. Okay, you call again. See you soon. Okay. Bye. Bye-bye, sweetie. Rekaman percakapan ini kemudian disimpan oleh FBI, dan FBI bersama pihak kepolisian kemudian mengerahkan segala upaya untuk menemukan Beth dan juga Mary. Tetapi sayangnya usaha mereka masih belum membuahkan hasil. Hingga pada suatu hari, sebuah hal yang luar biasa terjadi. Pada tanggal 7 Juli 1980, pukul 3.30 sore, atau tepatnya 53 hari sejak Mary dan Beth dinyatakan menghilang, sebuah telepon datang ke kantor polisi setempat, di mana penelpon itu berkata, "This is Mary Stauffer. I think you're looking for me and my daughter Beth. Please hurry. We're being held in a house. He has loaded guns here. He'll kill us.
and anyone who tries to come in here. Don't try to come in if he's here. Hal ini tentu saja merupakan titik terang dan sangat melegakan pihak kepolisian. Lalu kemudian karena telepon itu masih terhubung, polisi menanyakan kepada Mary apakah ada seorang anak laki-laki bernama Jason di sana. Lalu kemudian Mary menjawab, tidak. Hari di mana telepon itu datang, yaitu hari ke-53 sejak Mary diculik, petugas kepolisian langsung menuju ke alamat yang diberitahukan oleh Mary. Setelah sebelumnya mengamankan daerah sekitar dan di dalam sana, polisi tidak mendapatkan apa-apa. Akan tetapi, petugas yang bertugas di luar rumah itu menemukan Mary dan juga anaknya Beth sedang bersembunyi di bawah sebuah mobil di dekat rumah itu. Lalu apakah sebenarnya yang terjadi? Inilah yang Mary ceritakan. Pada waktu Mary dan Beth keluar dari salon, di tanggal 16 Mei 1980 itu, pukul 4.30, seorang pria membuntuti mereka dari belakang. Pria itu berjalan secara natural, seolah-olah ia ingin menanyakan alamat kepada Mary. Akan tetapi, pria itu mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam Mary untuk mengikutinya masuk ke mobil Mary. Dengan ketakutan, Mary berkata, "Jika kamu menginginkan uang, aku akan memberikannya. Aku harus segera pulang." Akan tetapi pria itu tidak terpengaruh dan tetap meminta Mary untuk masuk ke dalam mobil yang tadinya Mary kendarai, serta meminta Mary untuk menyetir. Jadi sekarang mereka ada bertiga di mobil, Mary yang bawa mobil, di sampingnya ada laki-laki itu, dan di belakangnya ada anaknya Beth. Saat mereka berada di lampu merah, Mary melihat ada sebuah mobil polisi tepat di belakang mobil mereka. Pria itu kemudian berkata, "Belok kanan di persimpangan itu. Jika polisi itu masih mengikuti kita, kau dan anakmu akan aku habisi." Dan beruntungnya mobil polisi itu berbelok ke kiri, dan begitulah pada akhirnya mobil Mary melaju selama 1 jam. Sampai akhirnya pria itu meminta Mary untuk menepikan mobil di tempat sepi. Pria itu meminta agar Beth dan Mary keluar dan memaksa mereka masuk ke dalam bagasi dalam keadaan tangan yang terikat dan mulut yang dilakban. Di dalam bagasi itu, Mary sangat ketakutan. Mary takut jika dia bertindak gegabah, maka hal buruk akan menimpa putrinya. Meskipun Mary ketakutan, ia berusaha untuk tetap berpikiran jernih demi keselamatan Beth, buah hatinya. Ia kemudian memberikan isyarat kepada Beth untuk bersama-sama membuka tali mereka, dan pada akhirnya mereka berhasil melakukan itu. Akan tetapi sayangnya, karena kegaduhan yang mereka timbulkan saat mencoba melepas ikatan itu, pria itu kembali menepikan mobil mereka. Di sanalah mereka berhenti, dan pada akhirnya Jason, anak yang tadi ikut hilang, melihat mobil mereka dan ikut ditangkap serta dimasukkan ke dalam bagasi. Di dalam bagasi yang sangat sempit itu, Mary berusaha menenangkan Jason yang terlihat sangat ketakutan dengan berkata, "Aku Mary, dan ini Beth, umurnya 8 tahun. Kami tidak tahu siapa pria ini dan apa yang akan dia lakukan." Jason kemudian menjawab, "Aku hanya ingin pergi ke rumah nenekku besok." Beberapa saat kemudian, mobil kembali berhenti. Rasa tegang, cemas, dan ketakutan melanda 3 orang yang berada di bagasi mobil itu. Tak lama kemudian, pria itu muncul, membuka bagasi, dan menarik tubuh Jason keluar, serta menutup bagasi itu. Suasana seketika menjadi hening. Untuk waktu yang cukup lama, pria itu belum juga kembali. Hal ini menyisakan tanda tanya besar di benak Mary. Apa yang pria itu lakukan kepada anak itu? Apa yang sedang terjadi? Dan apa yang harus aku lakukan? Setelah itu, pria itu muncul dan memindahkan Mary, juga Beth, ke sebuah mobil van berwarna putih. Mary tak dapat menahan rasa penasarannya tentang apa yang terjadi dengan anak tadi. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada pria itu, "Di mana anak tadi?" Lalu kemudian pria itu menjawab, "Aku melepaskannya di tempat di mana dia akan ditemukan oleh seseorang." Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tibalah mereka di sebuah rumah di mana pria itu menyediakan sebuah ruangan kecil yang seperti lemari untuk mengurung Mary dan juga anaknya Beth. Di dalam itu hanya terdapat 1 buah bantal, 1 buah karpet, dan 1 buah bohlam. Mereka kemudian dikurung di tempat itu dalam keadaan tangan yang masih terikat. Keesokan paginya, pria itu mengeluarkan Mary dari ruangan itu dan mengikat kakinya di sofa. Pria itu kemudian membawa sebuah kamera dan menyalakannya. Sambil merekam Mary, pria itu berkata, "Apakah kau mengenaliku? Aku adalah murid di tempat di mana kau mengajar dulu." Pria itu kemudian kembali bertanya, "Apakah kau ingat nilai yang kau berikan padaku di kelas aljabar?" Kemudian Mary menjawab, "Aku tidak ingat, tapi sepertinya nilai itu sangat buruk sampai-sampai kau melakukan semua ini padaku."
Pria itu kemudian mengatakan bahwa Mary memberikannya nilai yang sangat buruk hingga nilai itu menghancurkan kehidupannya, di mana dia mengklaim telah kehilangan beasiswanya akibat dari nilainya yang tidak memenuhi syarat itu, dan karena itu pria ini direkrut ke Perang Vietnam, di mana dia ditangkap dan ditahan sebagai tawanan perang. Namun, semua kisah yang disampaikan oleh pria ini adalah kebohongan belaka. Nah, jadi inilah yang sebenarnya terjadi. 15 tahun lalu, tepatnya pada tahun 1965, saat Mary baru mulai mengajar di sebuah sekolah menengah yang terdapat di Roseville, Minnesota, Mary memberikan nilai B- di kelas aljabar kepada seorang siswa kelas 9. Siswa itu bernama Ming Sen-shu. Nilai tersebut membuat rapor Ming menjadi kurang sempurna. Ming yang pada saat itu berusia 15 tahun mulai memiliki dendam kepada Mary dan sering mengintai Mary. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perasaan dendam Ming ini berubah menjadi obsesi untuk memiliki Mary. Nah, sekilas tentang Ming ini. Jadi, Ming ini merupakan pria berdarah Taiwan yang lahir pada tanggal 15 Oktober 1950. Ketika Ming berusia 8 tahun, mereka sekeluarga pindah ke Amerika, dan 3 tahun kemudian, ayah Ming yang merupakan seorang dosen di University of Minnesota menghembuskan nafas terakhirnya, tepat saat Ming berusia 11 tahun. Sejak kecil, Ming ini merupakan anak yang nakal, bahkan cenderung jahat. Ia pernah melempar kaca tetangganya dengan menggunakan batu yang sangat besar. Ia juga kerap kali kasar kepada adik-adiknya, bahkan dia pernah memukul adiknya dengan tali pinggang sampai tali pinggang itu patah. Dan ia memasukkan saudaranya yang lain ke dalam oven yang besar lalu menyalakannya. Ming juga menunjukkan tindakan yang tidak pantas kepada ibu kandungnya di sepanjang hidupnya. Dan hasil laporan psikologi menunjukkan adanya indikasi gangguan psikoseksual dari Ming ini. Pada tahun 1964, ketika dia berusia 14 tahun, Ming berupaya menimbulkan kebakaran di 3 apartemen milik 3 orang yang berbeda. Dia juga melemparkan batu ke mobil orang-orang itu. Setelah kasus percobaan pembakaran ini, Ming kemudian diperintahkan oleh pengadilan untuk pergi melakukan psikoterapi. Pada saat itu, ibu Ming melaporkan kepada terapisnya bahwa putranya ini sering kali melakukan kebohongan-kebohongan dan tidak menerima kekalahan. Ibunya juga mengklaim bahwa dia sangat takut kepada anaknya ini. Ming juga pernah tertangkap mengintip rumah-rumah tetangga, dan dia sempat ditahan karena itu, lalu kembali ke rumah ibunya serta tidak melanjutkan sesi terapinya. Nah, balik lagi ke Ming yang mulai terobsesi dengan Mary tadi. Seberapa parahkah obsesinya itu? Jadi, ternyata selama 10 tahun terakhir, Ming ini selalu memperhatikan gerak-gerik Mary. Di masa-masa Mary meninggalkan Amerika dan tinggal di Filipina, Ming merasa patah hati. Dia merasa kehilangan separuh jiwanya. Lalu, saat Mary kembali ke Amerika, Ming merasa ia hidup kembali dan mulai melanjutkan hobinya, yaitu memata-matai Mary. Ming bahkan memata-matai rumah Mary dengan menggunakan teropong, sehingga dia tahu apa saja yang menjadi kebiasaan dari anggota keluarga ini, bukan hanya Mary, tapi juga Irv, Beth, dan juga Steve. Dan setelah mengetahui kalau Mary berencana untuk kembali ke Filipina, Ming merasa tidak siap untuk kehilangan Mary lagi. Dan di sanalah ia membulatkan tekadnya untuk menculik Mary sesaat setelah Mary dan Beth keluar dari salon. Nah, semua perasaan yang dirasakan oleh Ming ini dicurahkannya di depan kamera selama lebih kurang 1 jam, dan selama itu pula Ming berusaha untuk membujuk Mary agar meninggalkan Eve dan hidup bersamanya. Ming lalu mengancam Mary jika dia berusaha melakukan sesuatu dalam upaya melarikan diri, maka Ming tidak akan segan-segan untuk menghabisi Beth. Dan sebaliknya, jika Beth berhasil kabur, maka Ming akan menghabisi nyawa Mary. Dan yang paling menyedihkan adalah selama penyekapan ini, setiap harinya Ming selalu memaksa Mary untuk melakukan hubungan badan, layaknya pasangan suami istri. Akan tetapi Mary tidak dapat menolak demi keselamatannya dan juga anaknya. Selama beberapa waktu, Ming memberikan makanan kepada para tawanannya ini dengan sekedarnya, seperti makanan instan. Lalu kemudian ketika Ming sudah mulai melunak, pada suatu hari, Mary memberanikan diri untuk meminta izin kepada Ming agar menyediakan makanan-makanan yang bergizi dan juga segar demi kesehatan anaknya Beth. Mendengar itu, Ming kemudian mengizinkan Mary untuk memasak dan menyiapkan makanan untuk mereka bertiga, tentunya di bawah pengawasan yang ketat oleh Ming. Nah, lama-kelamaan, Ming ini mulai menjadi lebih lengah. Dia mulai menikmati fantasi di mana dia merasa bahwa mereka bertiga adalah keluarga kecil yang bahagia.
Pada tanggal 7 Juni 1980, Ming mengajak Mary dan Beth untuk berlibur ke Chicago dengan menggunakan sebuah mobil karavan. Selama perjalanan tersebut, Beth akan ditinggalkan di mobil seorang diri dalam keadaan tangan yang terikat. Sementara Mary akan diajak jalan-jalan oleh Ming selayaknya pasangan bahagia sambil menodongkan pistol ke pinggang Mary. Dan pada hari ayah, Ming membawa Mary dan Beth ke telepon umum agar Beth dapat menghubungi Eve untuk mengatakan bahwa mereka baik-baik saja. Itu dia telepon yang tadi. Mary sebenarnya pernah melakukan usaha untuk memberikan kode kepada polisi, di mana dia pernah berbelanja dengan menggunakan cek dan meninggalkan pesan kepada cek itu. Akan tetapi, tampaknya cek itu tidak sampai ke pihak kepolisian. Beth juga pernah meminta tolong kepada sekumpulan remaja yang berada di luar mobil saat dia sedang sendiri di dalam mobil. Akan tetapi, remaja-remaja itu hanya tertawa dan berlalu pergi karena mengira Beth sedang bercanda. Pada tanggal 4 Juli, Ming membawa ibu dan anak ini untuk melihat pertunjukan kembang api. Saat perjalanan pulang, sebuah mobil polisi berada tepat di samping mobil mereka. Namun lagi-lagi, Mary tidak memiliki kemampuan untuk meminta tolong kepada polisi tersebut. Akan tetapi, terdapat nomor telepon di mobil itu. Lalu Mary kemudian menghafalkan nomor telepon tersebut. Sesampainya di rumah, ketika mereka telah kembali ke ruangan yang sempit itu, Mary meminta anaknya Beth untuk ikut menghafalkan nomor telepon polisi itu. Pada tanggal 6 Juli 1980, Ming menyampaikan sebuah kabar bahagia di mana mereka akan pindah ke sebuah rumah yang lokasinya sangat jauh dari tempat itu. Mendengar hal itu, Mary berkata kepada Beth, "Sepertinya pria ini tidak akan pernah melepaskan kita. Kita harus pergi secepat mungkin dari rumah ini." Beth kemudian menjawab, "Apakah mungkin ada seorang malaikat yang akan menyelamatkan kita?" Keesokan harinya pada tanggal 7 Juli 1980, yaitu tepat 53 hari setelah Mary dan Beth diculik, Ming sedang tidak berada di rumah. Kali ini, Mary dan Beth dimasukkan ke sebuah ruangan atau lebih tepatnya sebuah lemari yang lebih besar dari tempat sebelumnya. Di sana, Mary mulai mencari-cari apakah yang bisa dia lakukan untuk bisa lolos dari tempat itu. Mary menyadari bahwa bagian belakang dari pintu itu terdapat sebuah engsel. Mary meminta bantuan Beth untuk melepaskan ikatannya, dan setelah ikatan itu berhasil lepas, Mary tanpa bantuan alat apapun berusaha membuka bagian belakang dari engsel pintu. Dan pada akhirnya, engsel pintu itu berhasil dicopot oleh Mary sehingga pintu itu berhasil dibuka. Pada saat pintu itu berhasil dibuka, Mary merasa sangat lega, akan tetapi Beth terlihat sangat ketakutan, di mana ia terus-menerus berkata kepada ibunya, "Bagaimana jika pria itu pulang? Bagaimana jika pria itu kembali?" Karena tentunya Beth takut pria itu akan melakukan sesuatu hal yang buruk pada mereka berdua. Lalu Mary dengan luar biasanya menenangkan Beth dengan berkata, "Pintu itu terbuka karena bantuan malaikat. Kita harus memanfaatkannya untuk keluar dari tempat ini." Kesempatan yang mungkin tak akan datang dua kali ini segera dimanfaatkan oleh Mary untuk mengambil telepon yang berada di luar dan menelpon nomor telepon polisi yang tadinya dia hafal. Dan itulah pada akhirnya dia berhasil menghubungi polisi untuk memberitahukan di mana lokasinya pada saat ini. Dan setelah melakukan percakapan di telepon itu, Mary segera menutup telepon itu, pergi keluar rumah dan bersembunyi di bawah mobil yang terdapat tidak jauh dari rumah itu. Mary juga melihat polisi yang dengan cepat mulai berdatangan dan tim FBI yang sibuk mengevakuasi warga sekitar. Setelah itulah ada seorang petugas FBI yang melihat Mary dan Beth sedang bersembunyi di bawah mobil itu dan segera mengamankan mereka berdua. Pada saat mereka telah diamankan, ada perasaan lega yang luar biasa dari Mary dan Beth. Akhirnya mereka berada di tangan yang aman setelah melewati 53 hari yang sangat kelam itu. Pihak kepolisian kemudian bertanya kepada Mary, "Apakah kalian mengetahui di mana anak laki-laki yang bernama Jason itu?" Mary kemudian menjawab bahwa terakhir kali dia melihat Jason adalah ketika mereka sedang berada di sebuah hutan. Di sanalah Mary mengetahui bahwa Jason tidak benar-benar dilepaskan oleh laki-laki itu atau ditemukan oleh seseorang. Dari kejauhan, polisi melihat sebuah mobil yang terparkir dengan mencurigakan. Lalu ketika polisi mendekati mobil itu, polisi mendapati bahwa pengemudi dari mobil itu adalah Ming Sen-shu. Dan itu juga tentunya adalah berkat gambaran yang telah diberikan oleh Mary tentang ciri-ciri dari Ming Sen-shu ini. Dan berkat keterangan Mary itu, Ming pun langsung ditangkap oleh pihak kepolisian. Saat dilakukan penangkapan terhadap Ming berkata kepada Mary, "Meskipun aku harus dipenjara, setelah keluar nanti, aku akan menemukanmu. Dan meskipun kau telah tiada, aku akan mencari anak-anakmu." Mary dan Beth segera dibawa ke kantor polisi dan di sanalah ia bertemu dengan anaknya dan juga suaminya yang telah menunggu mereka. Lalu dengan rantai yang masih terikat di tubuh Mary memeluk suaminya dan juga anaknya. Sementara itu,
Pada saat Ming berada di dalam sel tahanannya, Ming sempat meminta seorang narapidana untuk menghabisi nyawa Mary dengan imbalan $50.000 atau sekitar 780 jutaan. Namun, semua hal itu terbongkar karena narapidana itu memberitahu petugas FBI tentang rencana Ming itu. Lalu kemudian polisi juga berhasil menemukan tubuh Jason dalam keadaan sudah tidak bernyawa di area pengelolaan marga satwa Carlos Avery, yaitu sebuah cagar alam yang berada di daerah setempat, di mana Ming menghabisinya dengan menghantam kepalanya setidaknya 2 kali dengan menggunakan sebuah linggis. Pada tahun 1980, sidang pertama atas kasus Jason dimulai, sedangkan sidang kedua dilakukan pada bulan Februari 1981. Dan ketika sidang kedua itu dilangsungkan, di ruang sidang itu, saat Mary sedang memberikan kesaksian, Ming melompat ke arahnya dan menyayat wajahnya di dekat bagian mulutnya. Ming pada akhirnya berhasil dijinakkan oleh 6 orang laki-laki dan Mary mendapatkan luka yang cukup parah sehingga ia harus menerima 62 jahitan. Nah, itulah akhir dari cerita ini. Meskipun segala sesuatu yang terjadi tentunya adalah kehendak Tuhan, tapi aku turut merasa berduka atas apa yang terjadi kepada Jason yang berada di waktu dan situasi yang tidak tepat. Rest in peace, Jason Wilkman. Tentunya ada suatu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, di mana ketika kita mengalami hal yang naas yang tidak kita prediksi, tentunya sangat mudah bagi kita untuk menyerah. Akan tetapi di cerita ini, Mary dengan kekuatannya, meskipun 53 hari itu bagaikan mimpi buruk, terlebih lagi ada anak yang ia kasihi berada di tengah-tengah kekacauan itu, akan tetapi Mary terus berusaha untuk kuat, tegar, dan mencari jalan keluar. Untuk itu, jangan pernah menyerah, meskipun segalanya terlihat tidak mungkin, karena percayalah pasti Tuhan akan membantu kita jika kita mau terus berusaha. Dan untuk Ming ini, atas semua kejahatan yang dilakukan, pada akhirnya dia menerima konsekuensinya dengan dijatuhi hukuman penjara selama 40 tahun. Meskipun dia sempat beberapa kali mengajukan banding, tapi untungnya hakim menolaknya dengan anggapan bahwa Ming ini adalah seorang pria yang mampu melakukan tindakan yang sangat berbahaya. Dan pada tahun 2010, hakim meneliti ulang kejadian tersebut dan memutuskan untuk menjatuhi penjara seumur hidup terhadap Ming, sehingga pada hari ini pun Ming masih meringkuk di dalam sel tahanannya. Sementara itu Mary, yang tadi sempat aku bilang mendapatkan 62 jahitan, ya dia sempat mendapatkan perawatan medis dan juga perawatan mental terhadap apa yang dia alami selama 53 hari itu, ditambah dengan penyerangan di persidangan itu. Mary kemudian berkata, pria itu tidak menghancurkan kehidupan kami, melainkan dia menghancurkan kehidupannya sendiri. Dan setelah hampir 40 tahun lamanya, Mary menceritakan kejadian yang dialami itu kepada awak media, yang mana hal ini dilakukannya untuk memberikan motivasi kepada korban yang mengalami kejadian serupa dengan apa yang ia alami. Pada saat ini, Mary dan Irv menjalani kehidupan dengan sangat bahagia sebagai seorang kakek dan nenek, hingga kini mereka tinggal di sebuah rumah di kota Herman, di Amerika Serikat. Kasus ini kemudian juga diangkat menjadi sebuah film yang dirilis pada awal tahun 2019 dengan judul Abducted: The Mary Stouffer Story. Nah, segitu dulu video ini. Aku minta maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau di cara aku menyimpulkan materi. Semua materi yang aku dapatkan ini hanya dari media yang beredar aja, kawan-kawan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang suka cerita-cerita kriminal. Dan tinggalkan komentar positif biar aku lebih semangat lagi upload videonya. Nyalakan juga notifikasi biar kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan kasih tahu aku juga apabila ada cerita thriller tertentu yang kalian mau aku bahas. Video ini dibuat tanpa adanya maksud untuk menginspirasi tindak kriminal, menakuti, atau membuka aib siapapun, tetapi untuk dijadikan bahan pembelajaran pada kita semua agar lebih waspada dalam menjaga diri sendiri maupun orang tercinta. Sampai jumpa di video yang lainnya. Bye!